Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din waftah lana futuhal 'arifin. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fil qawli wal amal. Allahumma amin. Amma ba'd. طيب إن شاء الله تعالى نواصل درسنا في هذا اللقاء. Kita lanjutkan pelajaran kita dari pembahasan kitab Mukhtasar Abi Syuja. Sekarang masuk pada pembahasan Sholatul Musafirin, sholatnya musafir. Nah, ini boleh kalau kita kasih judulnya adalah Sholatul Musafirin atau Qasrus Sholati wa Jam'uha. Sholatnya musafir, karena musafir ya punya hukum khusus yang berbeda dengan hukum mukim. Ya, di antaranya dia boleh mengqasar sholat dan juga menjamaknya, sebagaimana nanti akan kita jelaskan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun. Fasal, kalau disebut dengan fasl berarti dia adalah jeda dari pembahasan yang sebelumnya. Dia masuk pada pembahasan yang baru, tidak berkaitan dengan fasal sebelumnya. Wa yajuzu, dan boleh. Wa yajuzu, dan boleh. Yajuz di sini bermakna yustahabbu, disunahkan. Yajuz di sini bermakna yustahabbu wa yundabu, disunahkan. Lil musafiri, bagi musafir. Musafir yang dimaksud adalah orang yang keluar dari negerinya menuju kepada negeri yang lain dengan jarak tertentu yang akan kita jelaskan nanti. Musafir. Ya. Al-musafir adalah orang yang melakukan perjalanan, kepergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Disebut dengan musafir. Apa yang disunahkan bagi musafir? Qasrus sholati, mengqasar salat. Qasar artinya adalah naqs, mengurangi bilangan salat. Ini disunahkan bagi musafir. Salat seperti apa? Qasrus sholatir rubaiyati, salat yang rubaiyah, yang 4 rakaat. Ya. Salat yang 4 rakaat. Berarti salat yang selain 4 rakaat tidak boleh diqasar. Qasar khusus bagi salat rubaiyah. Dan ini kekhususan musafir. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 101. Ini dalilnya nih. Dalil tentang disunahkannya qasar bagi musafir. Dalam surat An-Nisa Allah sebutkan ayat 101. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum an yaftinakumul ladina kafaru. Ayat ini turun saat dalam keadaan khauf di peperangan. Saat dalam keadaan khauf di peperangan, dalam keadaan takut. Allah mengatakan wa idza darabtum fil ardi, apabila kalian menjelajah di muka bumi, maksudnya adalah kalian safar. Idza darabtum fil ardi ay idza safartum. Maksudnya adalah idza safartum, apabila kalian safar, berjalan, perjalanan jauh. Maksud daripada wa idza darabtum fil ardi adalah melakukan perjalanan jauh. Falaisa 'alaikum,
maka tidak ada dosa bagi kalian, tidak mengapa atas kalian antaqsuru minas salati, untuk mengqasar salat, in khiftum, jika kalian takut, khawatir. Nah, seorang tabi'in yakni Ya'la bin Umayyah. Ya'la bin Umayyah mengatakan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kata dia, wahai Amirul Mukminin, wahai Umar, waqad aminan nas, kata dia. Sekarang sudah aman. Sekarang keadaannya sudah aman. Sedangkan ayat ini berkaitan dengan keadaan takut. Kalau maksudnya adalah, kalau begitu berarti tidak berlaku lagi qasar. Nah, ini yang dipahami oleh Ya'la bin Umayyah. Maka kata Umar radhiyallahu an, ajibtu ma ajibta. Aku pun takjub, heran sebagaimana kau heran. Kenapa masih disyariatkan qasar? Ya, kata Umar, fasa'altu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. Umar mengatakan, aku pernah bertanya kepada Nabi tentang ayat ini. Ya, apa kata Nabi? Shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu. Qasar adalah sedekah yang Allah berikan kepada kalian, maka terimalah sedekahnya. Jadi qasar ini termasuk sedekah dari Allah, dan kita diperintahkan untuk menerimanya walaupun dalam keadaan aman. Berarti syariat qasar masih tetap berlaku walaupun dalam keadaan aman, dengan syarat apabila seseorang berada dalam safar. Adapun jika dia tidak berada dalam safar, maka tidak boleh. Ya, tidak boleh mengqasar salat. Karena qasar adalah kekhususan bagi musafir. Beda dengan jamak. Kalau jamak bukan kekhususan musafir. Ya, karena diperbolehkan menjamak salat di selain safar. Seperti hujan, sakit, ini boleh. Nah, tapi kalau qasar khusus safar. Ya. Orang selain musafir dia nggak boleh qasar. Walaupun dia sakit misalnya, nggak boleh dia qasar. Harus dalam keadaan safar, karena kekhususan safar. Nah, dan juga adanya ijma. Di dalam sunnah juga banyak dalilnya bahwa Nabi SAW yang mengqasar salatnya. Ya, Nabi SAW mengqasar salat. Taib. Disebutkan di sini bahwasannya syarat qasar itu ada 5. Ya, mu'allif menyebutkan ada 5. Syarat qasar salat ada 5. Yang pertama, an yakuna safaruhu fi ghairi ma'siyatin. Safarnya bukan untuk maksiat. Safarnya bukan untuk maksiat. Yani kalau seandainya ada orang yang bermaksiat atau punya niat bermaksiat, misalnya dia dari Jakarta mau ke Surabaya, ya tujuan adalah berzina, nauzubillah min dzalik, maksiat, maka safarnya disebut maksiat. Ya, maka sesampainya dia di sana atau dalam perjalanan dia tidak boleh qasar. Atau seorang misalnya dia pergi ke satu tempat untuk minum khamar, ya maka tidak boleh qasar. Kalaupun dia sholat, dia tidak boleh qasar. Ya. Nah, kenapa? Li'anna safar sababun lirrukhsah fala yunatu bil maksiyah. Ini kaidahnya.
Karena safar adalah sebab datangnya rukhsah. Ya, rukhsahnya itu imma qashar salat wa imma iftar kalau di puasa. Ya. Maka tidak boleh ya dilakukan dalam rangka bermaksiat. Rukhsah. Kan safar tadi apa kata Nabi? Qashar tadi apa kata Nabi? Shadaqatun tasaddaqallahu alaikum biha. Kan gitu kan? Safar adalah sedekah yang Allah berikan kepada kalian. Ya, maka sedekahnya ini tidak boleh dalam keadaan maksiat. Tidak boleh dalam keadaan maksiat. Jelas? Ayo. Jadi harus dalam selain maksiat. Imma safar yang safar wajib. Safar wajib seperti apa? Haji. Ya kan, umroh pertama. Ya, atau misalnya ya untuk bayar hutang. Ini safar wajib. Atau safarnya safar sunnah. Safar sunnah. Ya, atau safarnya safar mubah. Safar yang mubah ini dikosor salatnya. Misalkan kita ke keluar kota, ke Bandung, ke Malengan, atau ke mana? Yang tempat dingin Ciwidey. Nah, kita nyari kopi di Ciwidey misalnya. Safar bukan? Safar. Apa hukumnya? Mubah. Maka boleh ya disunahkan kita kok qashar. Baik. Sunahkan qashar. Itu yang pertama syaratnya. Karena safar adalah rukhsah, sebab datangnya rukhsah, dan rukhsah ini tidak boleh atau safarnya tidak boleh dalam keadaan maksiat. Baik. Nah, bagaimana kalau si musafir ini, musafir yang bermaksiat ini, dia ke Surabaya ya untuk berzina, tujuannya zina atau minum khamar, naudzubillah min dzalik. Tapi dalam perjalanan dia qashar salatnya. Ya, udah maksiat masih salat. Ya. Maksiat salat. Nah, gimana kalau dia selama di perjalanan qashar? Nah, ulama mengatakan di antaranya adalah Imam Nawawi, dia harus mengulangi salat yang dia qashar. Kalau dia pulang ke negerinya, kalau misalkan dia baru tahu di negerinya, dia ulangin. Atau kalau dia ada sudah sampai tujuannya dan dia tahu hukumnya, dia harus ngulangin sholatnya. Dan bukan berarti dia boleh maksiat, enggak, dia tetap dapat dosa. Tapi terkait sholatnya, hukum sholatnya, terkait dengan hukum sholatnya, dia tidak boleh mengqashar, harus itmam, harus menyempurnakan. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, syarat yang kedua, wa antakuna masafatuhu 16 farsakhon. Hendaknya jaraknya, masafatuhu jaraknya, masafah artinya jarak, hu yakni jarak safarnya adalah 16 farsakhon, 16 farsakh. 16 farsakh. Farsakh ini farsakh di bawah burut. Nah, ada burut, barit, ada farsakh. Jadi ada ini jarak kilo, mil, terus farsakh, barit. Ah, 16 farsakh berapa mil? Satu farsakh itu 3 mil. Satu farsakh sama dengan 3 mil. Satu farsakh 3 mil. Berarti 16 farsakh berapa mil? 16 kali 3 48 mil. 48 mil. Dari mana hitungan farsakh ini? Dari mana hitungan farsakh ini? Dari hadis Ibnu Umar.
Disebutkan dalam riwayat Ibnu Umar kana Ibnu Umar wa Ibnu Abbasin yaksurani wa yuftirani fi arba'ati burudin. Fi arba'ati burudin. Kata Ibnu Abbas, disebutkan bahwasanya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas mengqashar salat dan iftar, buka puasa, tidak puasa pada perjalanan jarak 4 burud afwan. Jarak 4 Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Beliau mengqashar salatnya dan berbuka, maksudnya tidak puasa dalam perjalanan jarak 4 burud. Nah, 1 burud sama dengan 4 farsakh. Berarti 4 burud berapa farsakh? Berapa farsakh? 16 farsakh. 16 farsakh sama dengan 48 mil. 1 mil berapa kilo? 1,61. 1,6 lah ya. Nah, kali 48. Nah, itu jarak safar. Safar yang boleh qashar dan iftar. Jarak safar yang boleh qashar salat dan iftar. Sekitar berapa? 16. Coba kalkulator. 1,6 ya. 1,6 enggak, kali 48 dong. Kali 48 kan mil. Lempengin lah 80 kilo. Lempengin. Amannya segitu. Itu kemudian. Ya, sekitar 80 kilo atau 81, 82. Atau disebutkan juga marhalatain, perjalanan 2 marhalah. 2 marhalah ini perjalanan jalan kaki. Kalau orang jalan 2 hari, selama 2 hari perjalanan itu semana jauhnya? Kira-kira berapa kilo? Dan ternyata manusia itu biasanya kuat jalannya itu maksimal 40 kilo sehari. Terus yang ketiga, syarat yang ketiga, wa an yakuna muaddiyan lis-salati rubaiyati. Dan ia menunaikan muaddiyan, yani an yakuna al-musafir, ay musafirnya melaksanakan, menunaikan salat rubaiyah, salat yang 4 rakaat. Artinya salat yang selain 4 rakaat tidak boleh qashar. Salat maghrib wal isya wal subuh tidak boleh qashar. Muaddi itu menunaikan. Wa an yakuna muaddiyan lis-salati rubaiyah. Terus yang keempat, syarat yang keempat, wa an yanuya al-qasra ma'al ihrami, dan ia berniat, yakni musafirnya berniat qasar, harus ada niat qasar. Kapan niat qasarnya? Ma'al ihrami, ya bersamaan dengan takbiratul ihram. Karena di mazhab Syafi'i niat adalah rukun, maka bersamaan dengan takbiratul ihram. Kalau di Hambali, di pendapat Imam Ahmad bin Hambal, syarat adalah niat adalah syarat. Jadi tidak diharuskan bersamaan dengan takbiratul ihram. Bedanya itu syarat rukun. Jadi harus ada niat, dikaitkan dengan niat qasar. Nah, kalau misalnya dia sholat, ada orang sholat, dia musafir sholat tapi memutlakkan niat. Dia niat misalkan niat sholat zuhur, tapi niat zuhurnya mutlak. Terus kemudian di rakaat kedua dia baru ingat,
tidak niat qasar, boleh nggak dia qasar? 2 rakaat, boleh nggak? Nggak boleh, dia harus itmam. Kenapa? Karena di awal dia memutlakkan niatnya, maka dikembalikan kepada asalnya yaitu sholat 4 rakaat. Maka harus ada niat qasar. Harus ada niat qasar. Kalau ternyata dia memutlakkan niat, lalu kemudian diingat di rakaat kedua atau di tahiyat, duduk tahiyat, maka dia sempurnakan 4 rakaat. Kenapa? Karena dia tidak niatkan qasar di awal. Harus niat qasar. Ya. Nah, yang afdolnya diambil qasar karena ini rukhsah dari Allah. Nah, ini kata Khatib Syurbini, ini bagi orang yang musafir, ya, yang afdolnya adalah dia qasar dan iftar. Qasar dan iftar walaupun tidak ada masyaqqah. Walaupun tidak ada masyaqqah, tidak ada kesulitan. Ya. Kenapa? Karena ilat disyariatkan qasar dan iftar adalah safar, bukan masyaqqah. Sehingga kaidah mengatakan al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Satu hukum itu berputar pada ilatnya. Sebab sebab disyariatkan hukum tersebut. Ya, ternyata qasar dan iftar ilatnya apa? Sebabnya apa? Sebab disyariatkan qasar dan iftar safar. Ya, safar yang sudah memenuhi 16 farsakh. Ini syarat. Walaupun tidak ada masyaqqah dalam perjalanannya, tidak ada kesulitan. Walaupun dia naik kendaraan yang ber-AC, kalau dikatakan safar sudah memenuhi 16 farsakh, berarti dia sudah berlaku hukum qasar dan iftar. Jelas? Nah, jadi nggak dilihat dari masyaqqahnya. Oh, sekarang kan gampang, sekarang mudah, ngapain buka puasa? Naik mobil cepat, naik pesawat cepat. Tetap disyariatkan kok qasar dan iftar. Ya, karena ilatnya ada pada safar, bukan pada masyaqqah. Ayo. Jadi kapan niat qasarnya? Indal ihram. Ketika takbiratul ihram. Nah, kalau ada orang ragu nih, takbiratul ihram dia ragu nih mau qasar apa itmam ya, dia ragu. Nah, maka dia wajib itmam, wajib menyempurnakan sholatnya 4 rakaat. Kalau dia ragu, nggak boleh ragu. Ya, kita safar, udah kita niatkan qasar, udah kita niatkan qasar. Kan ini mudah bagi kita. Baik, jelas? Yang kelima, wa an la ya'tamma bimuqimin. Nah, ini. Ia tidak bermakmum dengan orang yang mukim. Nah, tidak bermakmum dengan orang yang mukim. Seandainya ia bermakmum pada orang yang mukim, dia mengikuti sholat orang yang mukim. Karena makmum tidak boleh menyelisihi imam. Nah, makanya musafirin dia sholat berjamaah bersama musafirin juga afdolnya. Kalau dia mau bermakmum dengan orang mukim, dia harus menyempurnakan bilangan sholatnya, tidak mengqasarnya. Tidak mengqasarnya. Nah, sebagaimana hadis Ibnu Abbas dalam riwayat Ahmad yang sahihkan oleh Syekh Al-Albani, bahwasanya Ibnu Abbas pernah ditanya, ya, kata orang tersebut, ma balul musafiri yusalli rak'ataini idan farada wa arba'an idza tamma bimuqim. Bagaimana pendapatmu tentang orang musafir yang sholat 2 rakaat kalau dia sendirian,
dan 4 rakaat kalau dia bermakmum dengan imam mukim. Ini Ibnu Abbas ditanya tentang ini. Ya, wahai Ibnu Abbas, bagaimana pendapatmu tentang musafir yang sholat 2 rakaat kalau sendirian dan 4 rakaat kalau dia bermakmum dengan imam mukim? Kata Ibnu Abbas, tilka sunnah. Tilka sunnah. Itulah yang sunnah. Jadi kalau musafir bermakmum dengan imam mukim, dia harus menyempurnakan. Dan ini yang sunnah, ya, sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Ayo, ini 5. Al-Khatib Asy-Syarbini nambahin 4 lagi. Ada lagi nih syaratnya sebenarnya 4 yang enggak disebutin. Ya, yaitu tambahannya an yakuna musafirun fi jami'i sholatihi. Yakni selama sholatnya itu dia masih safar. Artinya kalau dia sudah balik kampungnya, ke kampung halamannya, atau sudah melewati jarak tidak disebut sebagai safar, dia tidak lagi boleh qashar. Kalau ada orang ya safar dari Jakarta ke Surabaya, berarti dia safar tuh, lewat kampung, sudah lewat meninggalkan kampung halamannya, sudah jarak 16 farsah, 80 kilo lebih, dia sudah safar. Maka berlaku hukum safar. Kalau dia pulang, ya misalkan udah di stasiun Senen, masih safar belum? Udah enggak, maka dia sempurnakan sholatnya 4 rakaat. Walaupun dia belum nyampe rumah, tapi sudah tidak dihitung sebagai musafir karena sudah kembali ke kampung halamannya. Jelas? Jadi harus masih dalam safar. Ayo. Kemudian ditambahin lagi juga harus punya tujuan. Harus punya tujuan. Jadi jangan mau kemana, mau mengembara. Mengembara kemana nggak tahu kemana. Nah, ini nggak berlaku hukum qashar buat dia. Ya siapa Joko Kendil gitu ya. Ini nggak berlaku hukum qashar buat dia. Harus ada tujuannya. Mau kemana? Surabaya. Oh Surabaya. Berarti musafir safar. Ya rasanya. Mau kemana? Cirebon safar. Terus ditambahin lagi tuh yang berikutnya adalah sudah melewati batas kampung halamannya. Sudah melewati batas kampung halaman. Ya. Jakarta Pusat, kalau kita hitungin kampung halamannya misalnya Jakarta Pusat balatnya. Jakarta Pusat tuh mana batasnya? Berarti kalau sudah keluar udah. Ya, terakhir, yang keempat. Yang apa tambahan yang keempat? Tadi kan tambahan yang ketiga, tambahan yang keempat syarat boleh qashar. Harus mengetahui bolehnya qashar. Yakni dia harus tahu ilmunya. Al-ilmu yang keempat, al-ilmu bijawazil qasri. Ya, mengilmui akan kebolehan qashar. Maksudnya falau qasada atau falau qashara jahilan. Kalau dia misalnya ikut qashar padahal dia nggak tahu tentang qashar itu apa, dia nggak tahu, jahil. Maka salatnya tidak sah. Harus ilmu. Harus mengilmui akan kesunahannya. Sekedar ikut-ikutan nggak sah. Ya. Ya harus ilmu. Ibadah itu kan harus berdasarkan ilmu. Ibadah tanpa ilmu tidak diterima. Tidak sah. Maka ilmu itu harus ya. Jadi ada tingkatannya. Seorang musafir kan sholat berjamaah nih kita udah bahas nih. Sholat jamaah kan hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Dalam keadaan apapun sunnah muakkadah. Ya. Sunnah muakkadah. Termasuk dalam keadaan safar tetap disunahkan berjamaah. Baik dalam mukim ataupun dalam safar. Seandainya kita safar kemudian singgah di masjid, satu masjid, kemudian kita dapatin masjid itu sedang melaksanakan sholat berjamaah. Ya, sholat zuhur misalnya. Dia sholat zuhur. Terus yang afdal bagi kita apa?
bermakmum. Kalau kita mendapati masjid itu sedang berjamaah, yang afdal adalah kita sholat berjamaah dengan mereka, namun tidak qasar. Walaupun masuk itmam kita. Jadi gitu kasusnya. Kalau kita dapatin masjid sedang sholat jamaah, mereka kan mukimin. Maka yang afdolnya adalah kita sholat bersama mereka, namun dengan itmam, tidak qasar. Kecuali kalau kita sudah tidak dapatin mereka sholat, mereka udah selesai sholat, baru kemudian jamaah kita musafirin sholat. Sholat nih. Itu. Nah, maka kita qasar. Ini afdol, berjamaah. Nah, qasar ini tidak berlaku di Mekah, tidak berlaku di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram harus itmam. Wallahu a'lam. Baik, subhanakallah bihamdika. Wa yajuzu qala al-musannif rahimahullah wa yajuzu, dan boleh. Yustahabbu, disukai, disunnahkan. Wa yajuzu bermakna wa yustahabbu, disunnahkan, dianjurkan, disukai, lil musafiri, bagi musafir, an yajma'a, untuk menjamak. Nah, kita masuk pembahasan jamak. Tadi sebelumnya qasar, sekarang masuk pembahasan jamak. Nah, jamak ini bukan kekhususan musafir. Ya. Wa yustahab wa yajuzu lil musafiri, dan bolehnya bagi musafir, an yajma'a, untuk menjamak. Jamak artinya apa? Menggabungkan. Nah, baina zuhri, ay baina salati zuhri, antara salat zuhur, wal asri, dan asar. Jamak salat zuhur dan asar. Kalau dia safar, qasran, maka dia qasar keduanya. Kedua-duanya di qasar. Fi waktin, di waktu mana saja, ayyihi masya'a, yang dia mau. Takdimkah atau takhirkah? Ya, kalau salat di waktu zuhur maka jamak takdim. Ya, kalau salat di waktu asar berarti jamak takhir. Wa bainal maghribi wal isya'i, dan antara maghrib dan isya. Maghribnya itmam, isya'nya qasar. Ini kalau dia musafir. Fi waktin, di waktu mana saja, ayyihi masya'a, yang dia mau. Ya, terserah, baik di waktu maghrib atau di waktu isya. Boleh takdim, boleh takhir. Boleh sholat jamak takdim, boleh sholat jamak takhir. Nah, kedua-duanya boleh. Aywa, bagi musafir. Bagi musafir. Ini menjamak sholat. Taib, terkait dengan jamak, ada syaratnya. Kalau jamaknya jamak takdim, ada 4 syaratnya. Kalau jamaknya adalah jamak takdim, maka syaratnya ada 4. Yang pertama, harus tartib urutannya. Zuhur dulu, baru asar. Zuhur dulu, baru asar. Ya, dia melaksanakan sholat zuhur, kemudian setelah salam, dia melaksanakan asar di waktu zuhur. Harus tartib. Tidak boleh asar dulu baru zuhur. Kalau jamaknya takdim. Kalau jamaknya apa? Takdim. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, harus berniat jamak. Niat jamak. Niat jamak. Ayo. Seandainya dia sholat tidak ada niat jamak, maka tidak boleh dijamak. Tidak sah. Tidak sah. Kalau enggak ada niat jamak. Syarat yang ketiga, harus muwalah, berkesinambungan. Yakni tidak boleh ada jeda yang panjang. Baina sholataini, di antara 2 sholat tersebut.
Nah, kadar panjangnya ini dikembalikan kepada uruf, disebut lama jedahnya semana. Ya, dikembalikan kepada uruf. Jadi misalnya dia selesai sholat zuhur, qashar 2 rakaat, dia salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Setelah itu dia naik lagi, mualah. Kalau misalnya dia jedanya lama, dia makan dulu, tidur dulu, baru sholat asar, sah nggak? Nggak sah. Harus mualah. Ya. Yang keempat, dawa musafarihi ila mualah, berkesinambungan. Tidak ada jeda yang panjang, maksudnya antara 2 sholat itu. Ya, ini selesai zuhur, ya asar, melaksanakan sholat asar. Kalau jedanya panjang, lama, nggak sah menjamak. Seperti tadi misalnya Nabi sholat zuhur, salam, dia makan dulu, habis makan kemudian ngerokok, kalau ngerokok. Atau misalnya dia tidur dulu. Nah, ini nggak boleh dia menjamak sholat asar. Karena ada keterputusan jeda waktu yang panjang. Tidak mualah. Kalau di sholat dengan Tidak, enggak ada. Enggak ada. Zikir boleh. Zikir boleh. Kalau zikir boleh. Ya. Tapi kalau sholat sunnah, nah, berarti menjamaknya dengan sholat sunnah, bukan sholat bainal fardu wal fardi. Bukan antara fardu dengan fardu. Maka tidak ada sholat sunnah di antara sela-sela sholat jamak. Ya. Terus yang keempat, dawamu safarihi ila aqdin, ya, ila aqdisannya. Ya, ini safarnya masih terus sampai masuk ke sholat berikutnya. Jadi gini, sekiranya dia safarnya ini, misalnya dia safar misalnya perjalanan 7 jam lah, taruhlah 7 jam. Berarti melewati asar, zuhur dan asar. Kemudian dia jamak takdim. Selesai dia keluar dari kampung halamannya, walaupun belum 80 kilo, tapi kalau dia punya niat safar sudah boleh jamak. Dengan syarat dia harus sudah meninggalkan kampung halamannya. Patokan kampung halaman adalah ketika tidak terlihat lagi bangunan-bangunan tinggi yang menjadi ciri khas di kampungnya. Tidak ada bangunan yang menjadi ciri khas di kampungnya. Ya, sudah nggak kelihatan, sejauh mata memandang berarti sudah keluar dari kampung halamannya walaupun belum terhitung 80 kilo. Nah, kalau dia sudah punya niat safar, dia boleh menjamak. Dia boleh menjamak. Jadi misalnya gini, dia mau safar ke Surabaya pakai motor, atau ke Bandung lah deketan, ke Bandung pakai motor. Kemudian baru sampai Bekasi. Nah, Bekasi kan berarti dia sudah meninggalkan kampung halamannya di Bungur, di Jakarta nih. Ya, walaupun jaraknya belum jarak masafah safar qashar. Dia boleh jamak di Bekasi, namun tidak qashar. Gitu ya. Nah, walaupun tidak qashar. Karena belum masafah qashar. Dia boleh di situ. Nah, jamak misalkan dia jamak di situ jamak takdim. Jamak takdim, ya, maka dia laksanakan sesuai dengan tartibnya. Zuhur dulu, baru asar, kemudian dia niat jamak, dan dia mualah, berkesinambungan, tidak ada jeda antara 2 sholat tadi. Dan juga safarnya dawam. Ya, ini jangan sampai di Kerawang dia niat mukim. Ya, jangan sampai di Kerawang, ternyata di Karawang baru jam berapa? Jam 3. Jam 3 berarti belum asar. Kemudian dia sudah niat mukim. Nah, terus gimana sholatnya? Dia sholat di situ sesuai dengan waktunya. Jadi sholat asar lagi berarti.
kalau dia memutuskan niat safarnya. Kalau dia memutuskan niat safarnya. Oh, dan di Karawang kita mukim aja di Karawang lah. Ya, ini berarti tidak berlaku hukum jamak dan qasar buat dia. Karena dia sudah memutuskan niat safarnya dirubah menjadi niat mukim. Itu. Atau misalnya sampai Bekasi dia balik lagi ke Jakarta. Dia nggak jadi safar, dia balik pulangnya ke Jakarta. Dia udah jamak sholat tuh. Sampai Jakarta masih jam 3, belum asar. Kemudian setelah itu asar. Terus gimana dia? Sholat lagi. Kenapa? Karena safarnya tidak ada dawam. Safarnya tidak dawam. Nah, itu. Jelas ya? Jadi keadaannya imma dia putuskan saat di Karawang, dia niatkan mukim, atau dia balik lagi nggak jadi. Dia balik lagi ke Jakarta. Sedangkan dia sudah menjamak sholat asar di waktu zuhur. Sampai Jakarta belum asar. 10 menit kemudian baru asar. Terus gimana? Dia sholat lagi, sholat asar. Nah, sholat yang tadi itu nggak berlaku buat dia. Zuhurnya sah, tapi asarnya enggak. Taib, ini jamak, kalau jamaknya takdim. Kalau jamaknya takhir ada 2 syarat. Kalau jamaknya jamak takhir, dia harus memenuhi 2 syarat. Syarat pertama, dia harus niat jamak. Dia harus sudah punya niat jamak di waktu yang pertama tuh. Waktu yang pertama. Dia harus sudah jamak, niat jamak dia. Jadi misalkan dia zuhur dulu, dia niat jamak situ, jamak dengan asar. Kalau ditakhirkan, dia jamak, dia niat jamak. Yang kedua, tadi dawam musafar. Safarnya harus sempurna, yakni terus menerus. Artinya tadi jangan sampai dia balik lagi ke negerinya, ke kampung halamannya. Dia udah jamak sholat, dia balik lagi ke kampung halaman. Nah, untuk jamak takhir ya tidak disyaratkan tartib. Untuk jamak takhir tidak disyaratkan tartib. Andaikan dia tidak tartib, misalkan dia asar dulu baru zuhur, sah. Tidak disyaratkan tartib. Kalau jamak takhir. Ya ini gini, misalnya dia safar, kemudian dia mampir ke masjid, ternyata orang-orang di masjid sedang sholat asar. Lalu dia ikut di situ sholat asar. Baru kemudian dia sholat zuhur. Sholat asarnya dia itmam, sholat zuhurnya dia boleh qasar. Kalau takhir tidak disyaratkan tartib. Ya. Boleh. Nah, boleh. Misalnya dia isya lah yang beda sama maghrib ya kan. Dia mampir ke masjid, dia dapatin orang-orang sudah sholat isya, sedang sholat isya. Isya 4 rakaat kan. Nah, maka dia sholat bersama mukimin, imam yang mukim, itmam, sempurna 4 rakaat. Ya, kemudian dia boleh sholat setelahnya, sholat maghrib. Karena untuk jamak takhir tidak disyaratkan tartib. Nah, beda dengan pendapat Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad pendapatnya harus tartib. Imam Ahmad bin Hambal pendapatnya harus tartib. Baik takdim maupun takhir. Kalau Imam Syafi'i enggak. Ya. Nah. Wa yajuzu qala rahimahullah wa yajuzu dan bolehnya lil hadiri bagi orang yang hadir, al hadir maksudnya al muqim. Hadir di sini maksudnya adalah muqim. Bolehnya bagi orang mukim fil matari saat hujan. Hujan walau kana dha'ifan, walaupun hujannya cuma hujan ringan. Khafifan. Hujan ringan yang bisa membuat baju kita basah. Boleh kita an yajma'a bainahuma, menjamak kedua salat. Menjamak keduanya.
fi waqtil ula minhuma, di waktu sholat yang pertama dari kedua sholat itu. Maksudnya jamak takdim. Andaikan misalnya hujan di waktu sholat maghrib, kita udah berangkat ke masjid, udah nyampe masjid hujan. Memang diperkirakan hujannya lama, hujan. Nah, maka boleh bagi jamaah di masjid untuk menjamak sholat isya di waktu maghrib. Boleh. Di sini enggak umum atau gini. Kalau sendiri boleh. Wajib jamaah ya. Yang afdolnya berjamaah disepakati bersama jamaah pengurus masjid mungkin situ. Ya. Jadi ini sunnah yang banyak ditinggalkan. Jadi boleh. Dan Nabi pernah melakukannya. Kalau prediksinya salah, Nggak masalah. Tetap sah. jangan enggak kena. Tetap sah. Ya. Nggak perlu. Kan disebutkan ada Nabi SAW menjamak sholat min ghairi khaufin, tanpa ada rasa takut, maksudnya bukan dalam peperangan, juga bukan dalam safar. Nabi menjamak sholat. Imam Syafi'i memahami Nabi sholat maksud hadis itu Nabi sholat tanpa ada rasa takut, bukan dalam peperangan, juga bukan dalam safar, maksudnya di waktu hujan. Kata Imam Syafi'i di waktu hujan Nabi sholat. Nah, jamak ini dibolehkan di waktu hujan untuk orang-orang yang di masjid, tidak untuk yang di rumah. Tidak untuk yang di rumah nggak boleh jamak. Kalau ada orang sholatnya biasanya sholat di rumah terus, wah ini rugi dia. Sholat di rumah terus, tapi pas hujan dia mau jamak, nggak boleh. Kalau ternyata habis sholat isya dia berhenti hujannya, ya kan, habis sholat isya berhenti hujannya, boleh nggak orang-orang itu sholat lagi? Boleh. Hukumnya sunnah.